pendidikan itu merubah mindset kita, bagaimana cara kita merubah pandangan bahwa pendidikan itu sangat penting, bagaimana kita menjadi karakter yang menjadi lebih baik lagi, kemudian memandang dunia secara akademis gitu, dan mendapat wawasan-wawasan yang baru dari pendidikan gitu. Pendidikan itu penting karena pendidikan itu berperan kepada kita untuk bisa mencari pengetahuan yang lebih baik ke depannya, agar masa depan kita bisa berkembang dengan baik ketika kita sudah menempuh pendidikan. Penting karena dapat meningkatkan SDM orang itu sendiri ya, terus juga dengan pendidikan bisa meningkatkan kualitas diri manusia itu juga. Selain itu mungkin ada pembentukan karakter juga ya, kita dimana kalau misalnya pendidikan itu bisa membangun potensi diri kita. Bisa itu pembahasan kompetensi, misalnya pengetahuan agama, rohani, ya, akhlak juga penting. Ya akhlak juga itu kan pasti pendidikan ya. Yang mengembangkan itu lewat proses belajar mengajar gitu. Terutamanya bagi saya itu moral ya, dimana kita melihat para Gen Z sekarang ya banyak sekali terkait moral, karakter itu sudah sangat tercemari dari era globalisasi ini. Sekarang banyak yang mulai dari bertutur kata itu kurang bagus. Nah, dari pendidikan inilah bisa mengubah moral dengan karakter pendidikan di terutama generasi Gen Z. Peran pendidikan di kehidupan saya adalah membuat saya dapat berpikir secara kritis dan menambah pengetahuan lah. Ini ya tentu sangat berguna ya, karena kan dengan pendidikan kita bisa mengetahui nih kayak gimana sih segala sesuatu itu berjalan gitu. Kayak dari dulu mungkin kita cuma tahu oh ini tuh misalnya kayak lampu cuman mati sama hidupin doang kan, tapi ketika kita belajar kita bisa mengetahui berarti untuk menyalakan lampu itu harus memerlukan arus listrik gitu. Jadi untuk mengetahui aja. Tantangannya terutama di kurikulumnya sendiri. Jadi kita tahu bahwa setiap pergantian menteri pasti pergantian kurikulum sendiri, sedangkan kurikulum yang dijalankan itu tidak secara menyeluruh, di mana dia hanya mencakup di daerah-daerah yang memang sudah maju, tapi untuk daerah 3T terluar, tertinggal ya, itu belum sampai seperti itu. Tantangan pendidikan di negara kita itu yang pertama adalah kesenjangan, di mana ada keterbatasan fasilitas, keterbatasan tenaga pengajar, sehingga membuat pendidikan di Indonesia itu minim, terutama di bagian pedesaan. Biasanya ketidakmerataan akses pendidikan Iya, ya. pendidikan yang inklusif gitu, belum merata. Kualitas Jadi yang pendidikan merasakan itu cuma yang ada yang mempunyai akses misalnya mempunyai uang yang ekonomi yang kuat ya. Iya, ekonomi yang lumayan. Jadi ekonomi yang punya. rendah, maaf ya, ekonomi yang di bawah itu nggak bisa merasakan juga gitu. Itu pendidikan yang inklusif gitu. Jadi belum merata. Iya, Jadi untuk itu daerah tidak tempatnya merata. juga untuk daerah apa sih namanya? Bangunannya juga masih kurang merata. Jadi yang merasakan belum semua anak di Indonesia itu belum merasakan pendidikan yang bagus sebenarnya. Ya, yang tadi saya bilang tadi, jadi banyak sekali di mana saya pernah mendatangi daerah Papua, di mana daerah Papua Barat. Jadi dia tuh untuk akses pendidikannya belum secara merata, di mana dari mulai teknologi sendiri dari pemerintah pusat belum mencakup, kemudian dari segi internet sendiri belum mencakup, sedangkan kurikulum yang sekarang tuh harus berimplementasi kepada teknologi. Sedangkan di daerah-daerah yang tertinggal seperti yang tadi saya contohkan, daerah Sorong itu belum sampai gitu untuk kurikulum yang ada, serta integrasi teknologinya belum ada. Padahal di mana kita tahu bahwa pendidikan dan teknologi itu harusnya saling berkesinambungan untuk mengefektifkan pembelajaran yang ada seperti itu. Dengan pendidikannya itu tadi kesenjangan, kayak kurangnya fasilitas seperti di pedesaan. Kalau saya boleh sebut di Papua itu masih sangat kurang gitu untuk pendidikan. Pendidikan yang belum merata, dimana yang dari daerah-daerah itu belum bisa merasakan. Daerah-daerah terpencil mungkin ya. Ya kualitas sarana prasarana fasilitasnya Kurang memadai. belum ada. Kualitas pendidiknya juga
juga kan nggak merata Ada yang nggak mau ke daerah ke daerah Iya. kecil, Kalau dari saya sendiri untuk solusi ya khususnya untuk pemerintah ya. Jadi kita harus benar-benar memilih menteri-menteri atau orang pejabat dalam pemerintahan yang benar-benar tahu akan dunia pendidikan, yang tahu lapangan, bukan hanya tahu dia tahu terkait bagian pemerintahnya, tapi dia harus benar-benar masyarakat, orang yang tahu di lapangan bagaimana kondisi masyarakat yang ada, kemudian kondisi dari segi geografisnya bagaimana, ekonomisnya bagaimana, seperti itu. Kebijakan-kebijakannya lebih diperbaiki lagi gitu. Solusi ya perbanyak ini sosialisasi kayak PKM. Kita memberikan sosialisasi betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan kita. untuk menjadi manusia kan kita mahasiswa kita kan belum bisa memiliki banyak peran ya. Mungkin kayak kita bisa merealisasikannya itu ketika kita melakukan KKN atau mengabdi kepada masyarakat. Mungkin karena kita kan juga PEKO ya, kita juga ngajar, jadi kita bisa merealisasikan dengan kita mengajarnya itu dengan sungguh-sungguh gitu loh, kayak gimana sih ini biar anak-anak itu pada aktif, biar anak-anaknya itu bisa mengetahui permasalahan gitu. Jadi itu lebih kayak ke pengabdian kepada masyarakat juga gitu kali ya. Kayak interaksi langsung gitu. Iya betul.